Nah, oke guys, halo, kembali lagi bersama saya Didi Pranaja di channel Kriwil Crew. Nah, untuk kali ini kita akan podcast guys. Jadi di sini saya akan membuat video podcast Just Guyon ya. Nah, untuk tamu saya kali ini ya dia seorang apa ya? Ya dia masih muda, tapi dia sudah memiliki usaha ya, memiliki usaha. Jadi di sini saya akan bincang-bincang guyon lah. Langsung aja masuk Mas Alwi. Yo. Aduh. Aduh. Gimana? Pertama kali guys. Jadi ini tuh pertama kali kita podcast ya Mas. Iya. Jadi agak kaku. Tamu kali ini ya Mas Alwi. Kenapa saya undang Mas Alwi? Ya karena saya tahu maksudnya merintis usaha, dia memiliki usaha. Jadi kita mau tanya-tanya kenapa sih dia milih usaha gitu daripada mungkin kerja di tempat lain dan lain sebagainya, karena dia juga udah pengalaman banyak kerja di mana jadi karyawan dan lain sebagainya, terus memutuskan untuk membuat usaha. Jadi kita ingin tahu lah trik-triknya gitu. Ya ini Mas Alwi ya, Mas Alwi mungkin sapa dulu penonton Kriwil ya, karena sebelumnya kan belum masuk di YouTube Kriwil Crew ya. Jadi silahkan. Masih bingung guys, canggung. Jadi kayak interview. Ibaratkan kayak interview jadinya grogi guys. Iya guys, grogi ya. Nah jadi buat teman-teman semua, ini Kriwil Crew itu sebenarnya biasanya ada beberapa acara ya, bukan acara sih, tapi ada beberapa konten yang dari awalnya itu konten sebenarnya film. Nah terus di sini saya membuat beberapa film, terus nanti ada podcast juga gitu. Jadi saya ngisi buat di konten yaitu podcast juga, dan mungkin nanti ada ini Mas Alwi kalau Sabtu Minggu kita jalan-jalan, kita review makanan. Oke. Iya. Ya kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, untuk kali ini kita lagi podcast ya. Saya akan tanya-tanya tentang apa ya? Ya sedikit guyon apalah ya. Iya siap. Nah ini Mas Alwi ya. Mas Alwi itu sudah sekarang sibukannya apa Mas Alwi? Ya itu merintis. Iya, merintis apa Mas Alwi, coba jelaskan. Iya, usaha apa Mas Alwi? Potong rambut. Oh, potong rambut. Lebih potong rambut sih. Maksudnya dia isinom wis berani memutuskan untuk berusaha. Ya, itu bagus. Anjungi jempol lah. Jempol 4 5. Wah, itu kan tuh kalau misalkan ada apa ya? Dia tuh jiwa muda ingin berbisnis gitu loh. Jadi dia tuh nggak takut, karena bisnis emang banyak rintangannya Mas Alwi. Iya. Banyak tantangannya gitu. Banyak. Ya mungkin sebelumnya Mas Alwi kan apa ya? Untuk memutuskan usaha kan pastinya butuh berpikir panjang ya. Sebelum usaha Mas Alwi kerja apa Mas Alwi? Berarti sebelumnya itu saya kerja di salah satu pabrik di Tangerang. Iya. Itu tepatnya akhir 2017. Itu pabrik panel sekitar, berarti di situ ada kurang lebih 3 tahunan lah, sampai 2020 pertengahan. Nah dari situ kan, itu kenapa saya nggak di situ lagi, karena habis kontrak gitu kan. Nah habis kontrak, setelah habis kontrak, sebelum habis kontrak itu saya udah berpikir nih, setelah ini saya mau ngapain gitu kan. Terus saya nyari-nyari kayak locker, terus LPK gitu kan. Nah saya kebetulan lebih condongnya ke potong rambut. Nah, terus mulailah belajar ya. Di situ saya cari-cari. Nah awalnya itu saya nemuinya di Pamulang. Iya, Pamulang. Tapi di situ kayak aneh. Anehnya kenapa? Karena di situ ada istilah, ada tulisannya potong rambut dan barbershop. Nah, terus di situ kan saya bingung nih, arahnya kemana nih? Ke pangkas atau barbershop gitu kan. Nah, terus saya tanya-tanya,
ke temen. Nah ternyata teman saya ada yang terjun di dunia potong rambut juga. Iya, tapi sebelumnya saya potong itu Mas, apa barbershop sama pangkas itu beda Mas? Ya sebenarnya kalau orang awam lihat kan ya Iya. sama aja gitu. Ya awalnya kan pangkas ya. Iya. Terkenalnya kan pokoknya terkenalnya pangkas. Orang awam kan lihatnya Iya. apa? Sama aja lah potong gitu kan. Cuman kan mungkin ada yang membedakan lah tetap. Nah, biasanya barbershop itu lebih condongnya ke pelayanan, tempat, fasilitas. Ya, itu Ya beda ya, pokoknya tetap beda. Hasil potong rambut juga cara mengeksekusikannya juga beda. Oh, mungkin zaman modernnya. Nah, lebih ke modernnya. Kalau misalnya pangkas kan biasanya itu tempatnya tuh Ya, kursinya aja yang ket. Pakainya sebagai geget. tapi sekarang mah sudah update semua. Nah iya, Upgrade. kan zaman teknologi Iya, benar. canggih, jadinya ya Hmm. itulah mungkin bedanya pangkas rambut sama barbershop ya Iya. kayak gitu. Mungkin dari segi ya sama-sama Iya. untuk motong rambut, tapi dari tempat, terus cara treatmentnya, cara dan lain sebagainya itu udah upgrade ke Iya. teknologi. Mungkin dari potong rambut yang tadinya pakai geget atau pakai silet, pakai Alah, ya. Sekarang juga banyak itu Mas, apa pangkas lebih ke barbershop sekarang. Ada bahkan yang dulunya pangkas sekarang mereka menamainya barbershop, barbershop A, B, C gitu. Karena sekarang nama barbershop itu lagi booming-boomingnya, jadinya itu kesempatan yang punya apa usaha itu buat namain barbershop itu. Karena sekarang barbershop itu benar-benar jadi tujuan utama buat anak muda. Karena mereka berpikirnya barbershop itu kita mau ini bisa, kita mau potong ini, model ini, gitu, warna ini, gitu kan. Fasilitas itu pasti ada. Gitu. ya mungkin apa pengalamannya Mas Alwi juga sudah banyak di barbershop, dia juga udah pernah bekerja di apa Mas? Iya. Semarang, Nah, Mas Alwi. terus saya lanjutin itu dulu ya Mas ya, yang tadi. Nah itu kan, nah saya berarti 2020 di antara bulan September itu saya konsultasi ke teman saya yang ikut barbershop. Nah ternyata dia itu kursus di Pemalang, ada LPK itu. Nah terus di situ saya ada 2 tempat sebenarnya sebelum saya konsultasi ke teman saya itu, di antara Tegal kalau enggak Pemalang gitu kan. Nah saya konsultasi ternyata yang Tegal sama aja kayak di Pamulang, di situ ada pangkas dan barbershop. Nah di Pemalang ini cuman barbershop saja kan. Nah saya disuruh ke Pemalangnya aja. Nah di situ kursus 4 bulanan lah, sambil magang. Terus tepat tanggal 15 Desember 2020 itu saya langsung terjun ke barbershop premium di Semarang. Oh iya, ya baguslah itu pengalamannya juga sudah cukup baik ya. Kalau misalnya teman-teman yang mau potong ke Mas Alwi silahkan. Tempatnya di mana Mas Alwi ya? Tempatnya Di Kalitorong. Iya, Jalan Raya Di Kalitorong. Desa Kalitorong. Ya RW pokoknya 5 RW 2. jadi buat teman-teman semua silahkan yang mau mampir, mau cat rambut, cat kuku, cat Kita cuma menerima potong rambut aja Mas, belum bisa kesana. pokoknya langsung ke tempat Mas Alwi. Iya. Ya, saya juga sering potong rambutnya di Mas Alwi. Iya. Nah mungkin ini Mas Alwi apa sih sing membuat Mas Alwi itu apa ya membuka usaha gitu loh daripada kerja yang lain gitu. Alasannya Mas Alwi itu kenapa? Ya alasannya itu ya, udah 3 tahun ikut orang gitu kan, pengen merasakan hal baru lah awalnya gitu kan. Ikut kursus potong rambut 4 bulan, terus ikut orang hampir 2 tahunan, tapi beda-beda tempat, ya ada 3 tempat lah selama saya, tapi paling lama di Semarang. Nah terus awal saya buka potong rambut itu ya sebenarnya saya itu nggak sengaja Mas, nggak sengaja buka kan, karena ada satu hal lainnya lah. Nah di situ saya cuma ini doang menerima pangkas keliling, potong rambut keliling. Oh iya. Nah di situ saya dapat panggilan ke sana ke sini, terus mereka itu bilang
buka sendiri aja, buka sendiri aja di depan rumah, gitu kan. Manfaatin selagi di depan jalan raya gitu kan, di samping jalan raya lah gitu. Oh iya, karena rumahnya Mas Alwi kan pinggir jalan guys, Iya. jadi enak lah kalau buat Bener. usaha, jadi memanfaatkan Mas Alwi. Jalan alternatif. Nah iya, iya bagus sih. Jadi pemikirannya Mas Alwi itu bagus karena ya emang usaha anak-enakan orangnya Mas. Iya, bener. Mungkin dari awal membangunnya, merintisnya, terus cara promosinya itu ya memang butuh proses lah Iya, gitu ya. Tapi selama tekun, selama di jalan terus ya insya Allah bisa berkembang gitu lah. Ya, mungkin sing tantangan terberat Mas, tantangan terberat apa sih yang memutuskan untuk usaha itu, tantangannya apa? Mungkin kayak wah saingannya wis akeh gawe ngepek, mungkin saingannya luwih apik. Nah, jadi selama ini masih bertahan kan berarti Mas Alwi duwe pendirian. Nah, pendiriannya apa? Ya pendiriannya saya itu cuman apa ya maju terus gitu kan. Namanya juga ada rintangan, ada pesaing, itu hal wajar gitu kan dalam dunia usaha. Apalagi kayak potong rambut sekarang kan lagi booming tuh. Iya, Banyak tempat kursus, bahkan dari yang murah sama yang mahal gitu kan. Jadinya mereka tuh berlomba-lomba untuk ya kesempatan nih potong rambut gitu kan. Cuman kan gitu, tetap di situ ada namanya basic gitu kan. Kalau kita cuma kursus-kursus doang tapi nggak ada basic dari awal, ya keturunan lah lebih tepatnya. Itu iya bagus. biar bisa ya nyangkolan cara kasar nyangkolan ya. Dan misalkan sing paling berpengaruh Mas, paling berpengaruh untuk terjun ke dunia usaha itu siapa? Orang tua kah atau pacar kah? Apa ya, pokoknya sih nggak kayak alasan untuk wah aku kudu buka usaha, kayak aku nggo masa depannya aku kayak gue nasi gawe kuat sampean gua apa kan biasanya nyong anaknya pernah kayak main pacar nyong kiu kayak Ya sebenarnya ini Mas bukan apa, kalau misalkan itu lebih ke diri sendiri sih. Iya. Yang lebih mendorong Mas ya. Cewek atau Iya apa kan. ya mungkin karena orang tua juga lah ya. Orang tua tetap, cuma kan utama. Emang agak problematika. Saya pas itu buka awal sama orang tua kan agak bimbang, soalnya kan pesaing udah banyak gitu kan. Jadinya ya gitu, saya yang maju ya dari diri sendiri itu namanya. Ya bagus lah, mungkin dia punya komitmen sendiri. Terus tuh lagi shoot ya sebentar. Jadi Mas Alwi itu punya komitmen sendiri untuk mengembangkan usahanya, yaitu bagus karena apa? Mas Alwi itu masih muda, masih umur berapa Mas Alwi? Tahun 27 ya. Ya masih muda, dia udah berani untuk usaha gitu. Jadi kalau misalkan usaha ya emang harus berani lah, yang utama harus berani, harus tekun. Ya pantang nyerah, karena kadang akeh cemoohannya ya. Wah, bagus sih sampai gue lah ngene. Usaha kayak percuma jeung kerja gue ya kan. Cuman ya kalau mencari kerja sekarang ya kemungkinan emang apa ya lagi susah gampang. Susah gampang. Cuman ya karena kita punya keterampilannya, buat apa nggak dimanfaatkan ya sebelum kita mungkin punya kerjaan atau apa kan. Ya apa syukur-syukur keterampilan itu menghasilkan lebih dari gaji kerja kan, itu kan yang diharapkan. Bener. Ya baguslah itu pokoknya. Memang Mas Alwi itu teman saya ya, walaupun saya udah tua ya. Ya tapi tua tapi sering main bareng. Kayak di Jakarta, waktu di Jakarta ya dia nyambangi ke tempat saya guys, jadi dia pernah nginep terus dijailin nama kuntilanak. Dia nggak tidur guys ya, dia nggak tidur katanya tuh ketawain sama Mbak Kunti gitu. Wah apa orang saya tidur di situ juga enggak. Dia penakut guys, sekarang udah enggak ya. Apalagi ke cewek tuh, wow dia nggak penakut lagi guys. aduh ya mungkin apa buat para teman-teman semua, apa ya, kita memiliki inspirasi dari Mas Alwi
buat yang muda-muda jangan takut untuk usaha ya Mas Alwi ya. Jangan takut untuk berusaha. Kalau misalkan kita punya keterampilan, ya kenapa nggak kita manfaatkan ya. Sebenarnya banyak di tempat-tempat saya ya khususnya Desa Kalitorong, banyak UMKM anak muda yang pastinya nanti akan saya undang ke podcast Kriwil Crew. Jadi buat teman-teman semua, saksikan terus podcast Kriwil Crew ya di YouTube Kriwil Crew, dan jangan lupa yang belum subscribe langsung saja subscribe, like, comment, share. Mungkin pesan-pesan dari Mas Alwi apa Mas buat teman-teman yang muda atau apa gitu? Ya muda atau tua kayak intinya pesan yang positif lah. Itu Mas Alwi mau pesan kayak yuk buka usaha itu lebih baik atau apa tuh, mungkin keterampilan kita itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu pesan Mas Alwi. Lebih ke ini sih, jangan percaya sekecil apapun usaha kamu itu bos, ini jangan percaya. Kan mau jadi usaha, mau ikut bos, mau jadi karyawan, itu sudah ada jalannya masing-masing gitu kan. Jadi jangan memaksakan gitu kan. Yang usaha juga kadang yang usaha juga pengen jadi karyawan lagi gitu kan, bahkan karyawan lagi malah pengen sebaliknya juga kan. Makanya perlu dipertimbangkan matang-matang gitu kan. Memang harus konsisten harus kayak kita mengembangkan kayak untuk apa ya di video kayak TikTok, Facebook dan lain sebagainya, untuk menjadi konten kreator ya kita harus konsisten, konsisten upload video, konsisten bisa ngedit video, konsisten dan lain sebagainya. Itu emang apa ya jalan yang dipilih ya harus konsisten. Harus konsisten, terus harus menerima risiko gitu kan. Ya mungkin usaha itu pasti gagal gitu, ada gagalnya. Jadi intinya jangan pernah takut gagal lah. Selalu mencoba terus hal-hal yang baru gitu. Kayak Mas Alwi juga kadang belajar ke saya untuk apa ya, belajar kayak Mas bagaimana sih caranya nge-live di TikTok dan lain sebagainya. Itu bagus karena dia belum memiliki ilmu, tapi dia jauh-jauh dari Tangerang ke Jakarta Timur ya Mas Alwi. Iya benar. Iya ke Jakarta Timur. Saya ingat. Jadi dia tuh minta belajar buat itu, live gimana sih Mas live di ini. Nah karena saya punya ilmu, saya tahu, saya kasih sharing. Jadi ilmunya itu bukan cuma dari barbershop, terus di pabrik, terus ilmu apa dan lain sebagainya. Mungkin Mas Alwi pengen ngembangin apa ya, ilmu dari lingkungan yang Mas Alwi pilih itu. Nah jadi mungkin sekian Mas Alwi ya. Mungkin next time kita akan bincang-bincang sama tamu yang lainnya, yang pastinya stay tune terus di podcast Kriwil ya, di YouTube apa Mas Alwi? YouTube apa? Kriwil Crew. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Jadi yang pastinya nanti akan ada tamu-tamu seperti Mas Alwi, intinya punya usaha atau inspiratif. Ya, entah itu entertainment, entah itu mungkin bocil yang apa sih, suka nge-game tapi bisa menghasilkan atau apa nih ya, punya potensi. Jadi ya nanti akan saya undang di Kriwil Podcast. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast Just Guyon Kriwil Crew. Jadi salam Kriwil Crew. Oke Mas Alwi, terima kasih sudah datang ke studio. Ya ini sebenarnya studio belum jadi banget lah gitu ya, cuman ya buat ngobrol santai kayak gini ya lumayan lah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.